Konon hutan Amaon tak hanya dipenuhi pepohonan, sungai, dan burung, tetapi setiap cabang, setiap akar, setiap bayangan menyimpan rahasia. Dan di antara rahasia-rahasia ini, yang paling mengerikan, paling misterius, dan paling berdarah adalah Yakomama. Ini bukan sekadar kisah, ini adalah napas yang ditampung hutan itu sendiri. Pedro adalah seorang pemburu muda. Tinggi, bermata tajam, dan dengan kebanggaan di hatinya yang seringkali berkobar dalam darah muda. Penduduk desa menyebutnya gila, karena ia akan berburu bahkan di tempat-tempat yang para tetua telah bersumpah bahwa Yakomama tinggal. Pedro akan menertawakan hal-hal ini. Jika ada roh, ia akan lari sendiri ketika mendengar suara mangsaku, katanya sambil tertawa. Pada suatu malam yang suram, ketika hujan turun di seluruh desa dan pepohonan bergoyang karena guntur, Pedro melangkah menuju hutan. Ia membawa pistol, pisau, senter, dan kebanggaan yang ia anggap sebagai pelindungnya. Saat ia melangkah memasuki hutan, keheningan yang aneh menyambutnya. Keheningan yang tak bersuara, hanya terdengar. Setiap kali ia melangkah, Pedro merasa tanah bergetar, seolah ada seseorang di belakangnya. Namun ketika ia berbalik, tak terjadi apa-apa. Beberapa langkah kemudian, ia melihat bekas luka di batang pohon. Bentuknya seperti ular, tetapi terbuat dari darah. Ketika Pedro menyentuhnya dengan jarinya, bekas luka itu basah. Segar. Untuk pertama kalinya, rasa dingin menyelimuti hati Pedro, rasa yang bukan berasal dari hujan, melainkan dari ketakutan yang tak diketahui. Pukul 11 malam, Pedro tiba di sebuah lembah kosong tanpa pepohonan, hanya semak dan rerumputan. Tiba-tiba, terdengar jeritan seorang wanita, datang dari kejauhan, tajam dan memilukan. Pedro mengeluarkan senternya dan berlari ke arah suara itu. Beberapa langkah kemudian, seorang gadis muncul, mungkin berusia 0 tahun, pakaian kotor, mata terbelalak, diam. Pedro melangkah maju dan bertanya, "Siapa kau? Apa yang kau lakukan di sini?" Gadis itu tidak menjawab, hanya menatap langit. Begitu Pedro mengangkat tangannya, gadis itu tiba-tiba menghilang di balik semak-semak. Tak bersuara, tak ada jejak kaki. Keesokan paginya, Pedro menemukan sebuah gubuk tua. Di dalamnya duduk seorang pemburu tua, kurus kering, diam, dan dengan ketakutan di matanya. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya lelaki tua itu. Pedro tertawa dan berkata, "Aku datang untuk mencari Yakomama." Pria tua itu menundukkan kepalanya, seolah-olah mendengar pengumuman kematian. "Kembalilah, jiwa tidak mati di sini, hanya manusia yang mati. Aku mengabaikannya." Kesombongan. Pedro membutakan seseorang. Pada malam ketiga, saat Pedro duduk di tepi sungai, air tiba-tiba bergolak. Air naik, seolah sesuatu yang besar datang dari bawah. Lalu sesosok wajah seperti ular dengan mata yang membara bagai api. Tapi itu bukan sekadar hewan, ia berbicara dengan suara manusia. "Kenapa kau menginjakkan kaki di hutanku?" Pedro membeku seperti batu. Ia mengangkat senjatanya dan menembak. Tapi pelurunya langsung masuk ke air dan wajah itu lenyap. Keesokan paginya, Pedro mengalami goresan di kakinya, dalam, lurus, seolah ditarik oleh cakar raksasa. Tapi ia tidak ingat kapan ia terluka. Setiap malam, wajah yang sama muncul dalam mimpinya, pertanyaan yang sama, mata yang sama seperti ular. Setiap pohon di hutan membungkuk di atasnya. Jalan setapak telah berubah, peta-peta telah menjadi tak berarti. Seolah-olah hutan itu sendiri yang mengelilinginya. Pada hari kelima, sebuah rumor menyebar di desa, Pedro belum kembali. Beberapa orang pergi ke hutan, tetapi hanya senjatanya yang ditemukan. Di dekatnya, di atas pohon, terdapat sebuah pesan tertulis dengan darah. "Aku menantang Yakomama. Sekarang aku sendiri menjadi misteri." Pemburu tua itu kembali ke desa. Pedro tidak akan kembali, katanya, tapi dia tidak sendirian. Hutan ini memangsa manusia yang sombong setiap abad dan mengubahnya menjadi bahasanya sendiri. Bahkan hingga kini, ketika seseorang pergi sendirian ke hutan Amaon,
Sebuah bisikan datang dari suatu tempat yang jauh. Mengapa kau menginjakkan kaki di hutanku? Dan jika kau berhenti, kau akan melihat mata yang sama. Seperti ular merah membara. Pedro sudah mati, tapi Yakomama hidup dengan wajahnya sekarang.